Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Pada hari ini Bapak ingin menerangkan tentang materi terakhir di bilangan berpangkat, yaitu bentuk baku atau notasi ilmiah. Bapak berharap kalian fokus memperhatikan video ini sehingga benar-benar akan menambah pemahaman kalian. Anak-anakku sekalian, kalian pernah belajar fisika ya, seperti pada slide yang kalian lihat. Berat bumi yang kita tinggali kurang lebih bla 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 seperti itu ton. Maka kita membacanya juga sulit, menulisnya juga ribet. Maka dalam matematika, penulisan yang besar, bilangan yang besar itu bisa kita tulis yang paling sederhana, yaitu dengan bentuk baku. Jadi bilangan yang besar seperti itu atau yang kecil maka bisa dituliskan dalam bentuk baku sehingga mempermudah kita untuk menulis dan membacanya. Bentuk baku atau notasi ilmiah adalah bentuk yang sangat efisien untuk menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Nah, sekarang bentuk baku itu yang bagaimana? Bentuk baku itu dituliskan A kali 10 pangkat N, di mana A lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil 10. Artinya A itu nanti bilangannya adalah 1 sampai 9. Tidak boleh di atas 9 atau tidak boleh di bawah 1. Jadi A itu nanti bilangannya dapat digantikan dengan 1, 2, 3 sampai 9. Dan N-nya adalah bilangan bulat. Maka nanti N-nya bisa positif dan bisa negatif. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara penulisan bentuk baku dari suatu bilangan yang besar atau yang kecil, maka Bapak mencoba memberikan 7 contoh yang nanti akan dibahas satu persatu sehingga kalian paham bagaimana merubah bilangan dalam bentuk baku atau sebaliknya, dari bentuk baku dituliskan dalam bilangan yang sebenarnya. Baik anak-anak, kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu merubah bilangan 3800. Disuruh menuliskan dalam bentuk baku. Bentuk baku tadi penulisannya adalah A kali 10 pangkat N. Jadi 3800 dirubah menjadi A kali 10 pangkat N. A-nya
adalah bilangan tidak boleh lebih dari 9 dan tidak boleh kurang dari 1. Maka kalau 3.800 dirubah dalam bentuk baku, maka A-nya jadi 3,800. Karena 3,800, maka bilangannya adalah kurang dari 9 dan lebih dari 1 sampai 9. Jadi 3,800. Nah, kali 10 pangkat N. Nah, kita sekarang mencari N-nya berapa, supaya 3,800 itu nilainya menjadi 3.800. Jadi saya ulangi, 3,800 itu kali berapa supaya jadi 3.800. Maka koma yang semula di belakang 3 agar bisa geser ke kanan sampai di belakang 0 terakhir. Berarti kalau komanya geser ke kanan, maka pangkatnya positif. Gitu aja pemahamannya. Artinya dikalikan dengan 10 pangkat positif. Kalau komanya nanti geser ke kiri, maka nanti berarti dibagi. Nah, dibagi itu kemarin kita sudah belajar tentang pangkat negatif. Maka kalau menjadi pangkat di atas menjadi pangkat pangkat positif. Dibagi pangkat positif maka menjadi pangkat negatif. Nah, kalau geser ke kiri berarti nanti dibagi 10 pangkat positif. Tapi kalau pindah ke atas menjadi nanti 10 pangkat negatif. Nah, saya ulang lagi. Kalau komanya geser ke kanan berarti nanti dikali 10 pangkat positif. Kalau komanya geser ke kiri berarti nanti dikali 10 pangkat negatif. Nah, sekarang dalam kasus 3.800 dirubah 3,800. Nah, 3,800 komanya semula di belakang 3 digeser ke kanan sampai di 0 terakhir. Karena apa? 3.800 itu kalau dirubah dalam desimal 3.800,0. Maka komanya geser ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 3 angka. Nah, kalau sebanyak 3 angka di belakang koma, 3 angka, maka 10-nya menjadi 10 pangkat 3. Nah, 3,800 kali 10 pangkat 3 itu hasilnya 3.800. Jadi kalau dikalikan pangkat positif, komanya geser ke kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak pangkatnya. Karena 3 ya berarti sebanyak 3 angka. Nah, 3,800 itu adalah 3 tempat desimal. 3,800 itu 3 tempat desimal. Nah, sekarang kalau kita mau sederhanakan ke dalam 1 tempat desimal menjadi 3,8 kali 10 pangkat 3. Jadi 3,800 itu nilainya sama dengan 3,8. Bagaimana? Paham anak-anak? Iya, alhamdulillah.
Sekarang kita lanjutkan contoh yang nomor 2, yaitu 23.456.700 disuruh merubah ke dalam bentuk baku atau dituliskan dalam bentuk baku. Maka nanti dirubah menjadi A kali 10 pangkat N. A-nya adalah bilangan, tidak boleh lebih dari 9 dan tidak boleh kurang dari 1. Ya tinggal baca aja angka paling depan. Berarti 2. Ya, 2,3456700. Sekarang komanya berada di belakang 2 supaya jadi di belakang 0 paling belakang, maka komanya geser ke kanan. Sebanyak berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 angka. Berarti dikalikan 10 pangkat 7. Nah, 2,3456700 itu adalah 7 tempat desimal. Kalau kita disuruh merubah ke dalam 2 tempat desimal, maka kita pakai aturan penyederhanaan atau pembulatan dalam 2 tempat desimal. Berarti kita melihat 2 angka di belakang koma. Berarti kita lihat angka 4. Nah, kemudian kita lihat angka di belakang 4. Kalau nanti angka di belakang 4 itu angkanya 5 ke atas, maka 4-nya nanti ditambah 1. Tapi kalau di belakang 4 itu di bawah 5, berarti nanti 4-nya tetap. Jadi pembulatan pada bilangan desimal itu dilihat di belakang angka yang mau dibulatkan. Kalau angkanya 5 ke atas, berarti yang dibulatkan nanti ditambah 1. Tapi kalau yang di belakang angka setelah yang dibulatkan itu di bawah 5, maka bilangan yang dibulatkan tetap. Nah, kalau kita bulatkan dalam 2 angka desimal, maka berarti nanti menjadi 2,35. Seharusnya kan 4, tapi karena di belakang 4, setelah 4 itu angka 5, berarti 5 ke atas, maka yang dibulatkan ditambah 1. Berarti 4 ditambah 1, 5. Nah, kalau 2,3456700 itu mau dibulatkan ke dalam 1 angka desimal, maka kita tidak boleh melihat yang 2 angka desimal terus kita bulatkan lagi, itu salah. Kalau kita mau membulatkan 1 angka di belakang koma dari 2,3456700 itu melihat 2,35, berarti nanti menjadi 2,4 karena di belakang 3 ada angka 5. Karena 5 ke atas, maka yang dibulatkan tambah 1, berarti 2,4. Berarti itu salah. Karena apa? Pembulatan desimal tidak boleh beruntun. Tapi kalau kita mau membulatkan bilangan desimal ya dari bilangan yang pertama kita mau bulatkan. Artinya apa?
Jadi kalau kita mau membulatkan ke satu tempat desimal, ya berarti kita melihat 2,3456700, bukan melihat 2,35. Ya, kalau kita melihat 2,3456700, berarti satu angka di belakang koma 3, berarti kita melihatnya setelah 3, yaitu angka 4. 4-nya di bawah 5, berarti yang dibulatkan tetap. Artinya apa? Berarti 2,3456700 itu kalau dibulatkan menjadi satu tempat desimal menjadi 2,3. Ingat-ingat anak-anak ya. Jadi kalau membulatkan bilangan desimal tidak boleh beruntun dari 5 menjadi 4, 3 desimal, 2 desimal, baru 1 desimal. Enggak. Tapi melihat di bilangan pertamanya yang mau dibulatkan. Ya, paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Ya, untuk lebih paham lagi masih ada 5 contoh lagi. Kalian perhatikan dengan seksama, dipahami betul sehingga kalian paham tentang bilangan bentuk baku atau bilangan baku dan atau notasi ilmiah. Ya, kita lanjut dengan soal ketiga atau contoh ketiga. Contoh ketiga adalah 345 kali 10 pangkat 5. Ya. Oh, ini kan sepertinya sudah dalam bentuk baku. Ada 10 pangkat 5. Iya, tapi 345-nya belum bentuk baku. Maka 345 kita rubah dalam bentuk baku. Maka menjadi 3,45. Jadi 345 kita rubah menjadi 3,45. Semula komanya di belakang 3, geser ke kanan sampai di belakang 5. Karena apa? 345 itu kalau dirubah dalam bentuk desimal menjadi 345,0. Maka komanya di belakang 5. Sehingga semula di belakang 3 geser ke kanan sampai di belakang 5. Berarti ada 2 angka. Berarti geser ke kanan artinya apa? Berarti dikali 10 pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama, perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 3,45 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5 bisa ditulis menjadi 3,45 kali 10 pangkat 7. Itu kalau 2 tempat desimal. Nah, kalau dirubah menjadi 1 tempat desimal, berarti kita bulatkan 1 tempat desimal. Berarti angka 4 yang kita lihat. Setelah kita lihat angka 4, maka angka setelah bilangan 4 atau setelah angka 4 ada angka 5. Maka 5 ke atas bilangan yang dibulatkan ditambah 1. Berarti kalau 3,45 dibulatkan menjadi 1 tempat desimal menjadi 3,5 kali 10 pangkat 7. Nah, sudah mulai ada gambaran ya anak-anak ya. Oke. Ya, kita lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat adalah 6.780 kali 10 pangkat negatif 7.
Ya. 6.780 belum bentuk baku, maka kita rubah dulu dalam bentuk baku. Maka 6.780 kita tuliskan dalam bentuk baku menjadi 6, itu aja. Berarti 6,780 ya, kali 10 pangkat berapa, yang gitu. Sekarang kita lihat koma di belakang 6 digeser sampai di belakang 0 karena 6.780,0. Maka berarti ada 3 angka. Digeser ke kanan berarti dikalikan bilangan positif. Berarti dikalikan 10 pangkat 3. Ya. Sekarang kita lihat 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 7. Bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambah. Berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat negatif 7 artinya sama dengan 10 pangkat 3 ditambah negatif 7. 3 ditambah negatif 7 berarti 10 pangkat negatif 4. Ya. Ini kalau 3 tempat desimal. Kalau kita rubah dengan 1 tempat desimal, berarti gimana? Iya, ada yang jawab gitu. 6,8 Pak. Oke, berarti 6,8. Kenapa 8? Karena di belakang 7 angkanya adalah lebih dari 5, karena 8. Sehingga 7 ditambah 1. Ya. Itu contoh yang keempat. Kita lanjut ke contoh yang kelima. Bagaimana cara menuliskan ke dalam bentuk baku. 35.748,2874. Ya, kita rubah, kita tuliskan dalam bentuk baku. 35.000. Nah, berarti kalau kita tulis dalam bentuk baku tidak usah bingung. Angka pertama aja yang dilihat 3, berarti 3, nah, 3,57482874. Nah, semula komanya di belakang 3 supaya menjadi komanya di belakang 8 yang pertama itu. Sehingga geser ke kanan sebanyak berapa angka itu? Sebanyak 4 angka. Maka berarti nanti 35.748,2874, maka dirubah dalam bentuk baku 3,57482874 kali, karena 4 angka di antara koma itu berarti 10 pangkat 4. Jadi geser ke kanan sebanyak 4. Nah, sekarang kita mau merubah ke dalam 1 tempat desimal. Berarti kita lihat 5. Di belakang 5 ada 7. 7 itu di atas 5, maka 5-nya ditambah 1. Berarti kalau di belakang 1 angka di belakang koma menjadi 3,6 kali 10 pangkat 4.
Gimana? Semakin jelas? Iya, alhamdulillah kalau semakin jelas. Nah, kita lanjutkan untuk 2 lagi. Saya yakin, Bapak yakin kalian akan lebih paham lagi. Contoh yang ke-6. 0,034 ini bilangan kecil. Kurang dari 1. Dan disuruh menuliskan dalam bentuk baku. Maka tidak usah bingung. Bentuk bakunya A kali 10 pangkat NA-nya harus berisi angka 1 atau 2 atau sampai dengan 9. Berarti angka yang memenuhi di 0,034 ya berarti 3. Artinya 0,034 dirubah dalam atau dituliskan dalam bentuk baku menjadi 3,4. 3,4 kali 10 pangkat N. Nah, kita mau mencari N-nya. Perhatikan. Semula komanya di belakang 3, geser ke kanan sampai di depan nolnya. Jadi komanya semula di belakang 3, geser di depan 0. Berarti ada berapa angka di situ? Oh, bagus. Itu yang belakang sudah jawab 2, Pak, yaitu angka 3 dan 0 ya. Berarti ada 2. Gesernya ke kiri. Nah, di awal tadi Bapak sudah bilang kalau komanya geser ke kanan berarti dipangkatkan bilangan positif. Kalau komanya geser ke kiri dipangkatkan bilangan negatif. Jadi 3,4 kali 10 pangkat negatif 2. Ya. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sekarang yang terakhir nomor 7. 0,00002357. Di belakang koma nolnya ada 5. Maka kalau dirubah dalam bentuk baku berarti dirubah menjadi 2,357. 2,357 kali 10 pangkat N. Nah, kita mau mencari pangkatnya berapa atau N-nya nanti berapa ini. Kita lihat di situ semula komanya di belakang 2. Geser ke kiri sebanyak berapa angka itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sebanyak 6 angka. Geser ke kiri. Berarti 2,357 dikalikan 10 pangkat negatif 6. Karena sudah ya. Sekarang 2,357 kali 10 pangkat negatif 6. Berarti itu ada 3 tempat desimal. Kalau kita mau merubah ke dalam 1 tempat desimal, berapa nanti kira-kira menurut anak-anak sekalian? Oh ya, ada yang jawab di belakang 2,4, Pak. Ya, betul. Karena di belakang 3 ada bilangan 5. Jadi 5 ke atas, maka pembulatannya ditambah 1. Jadi kalau dijadikan 1 tempat desimal menjadi 2,4 kali 10 pangkat negatif 6. Ya. Itu kan anak contoh 7 contoh
tentang bagaimana kita menuliskan ke dalam bilangan bentuk baku atau notasi ilmiah. Untuk memperdalam lagi, silakan kalian kerjakan di buku tugas 3 soal itu. Selain kalian mengerjakan di buku tugas, kalian silakan untuk mengerjakan soal yang Bapak kirim melalui Google Form, sehingga kalian bisa tahu dengan cepat berapa sih nilai saya dalam tugas penulisan bentuk baku ini. Saya kira cukup sekian. Bapak berharap tetap semangat mencoba, dan mencoba. Berlatih, dan berlatih. Jadi kalau kalian ingin mahir, kalian ingin bisa matematika, maka kalian harus mau berlatih dan berlatih. Saya kira itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.